Oke, oke teman-teman, mungkin ini dari karena kan ada yang sudah menggunakan akunting sebelumnya, atau mungkin ada yang baru menggunakan akunting. Nah, atau mungkin baru pengen tahu dulu nih gimana isi daripada akunting internal Osera kita itu bisa kita sama-sama belajar di sini. Mungkin nanti kalau di akhir sesi ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaan di kolom chat. Itu nanti kita persilahkan juga. Mungkin di tengah sesi takutnya nanti terlupa. Kira-kira seperti itu. Oke, saya boleh mulai aja untuk mulai em, penjelasan akunting. Nah, jadi untuk akunting internal di sini, sebelumnya kita untuk akunting itu ya perlu yang namanya settingan awal. Nah, gimana kita kalau misalnya mau menjalankan program itu pasti harus setting dulu nih untuk programnya sebelum dijalankan. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus pastikan dulu nih sebelum kita menjalankan akunting internal, kita boleh set untuk cara pembayaran. Cara pembayaran yang ada di pengaturan pos. Jadi gunanya cara pembayaran itu di set apa? Karena begini, kalau dari sisi akunting kita itu akan melakukan yang namanya pencatatan atau perekapan data. Baik itu data transaksi penjualan, pembelian, kemudian transaksi-transaksi lainnya. Nah, jadi nanti apabila ada transaksi penjualan misalnya yang menggunakan pembayaran GoPay atau cara pembayarannya memakai kartu debit, kartu kredit, nah itu nanti harus di-set dulu di sini. Mungkin bagi kakak-kakak yang sudah menggunakan akunting sudah di-set untuk cara pembayaran dan mungkin yang baru bergabung berlangganan dengan Osera juga sudah di-set untuk cara pembayaran. Nah, namun untuk yang belum mungkin baru pertama kali pengen tahu gimana nih terkait akunting internal. Nah, ini kita perlu setting dulu cara pembayaran di sini. Gunanya apa? Jadi nanti ketika kita mau menjalankan akunting, kita pasti di halaman pertama itu akan yang ada yang namanya settingan cara pembayaran. Nah, jadi perlu dipastikan dulu cara pembayaran yang ada di back office di pengaturan pos itu yang tadi saya tampilkan sudah di set. Nah, jadi untuk cara pembayaran di sini, untuk settingan pertama, contohnya seperti ini tampilannya. Nah, jadi ketika kita mau menjalankan akunting, misal seperti ini. Ada cara pembayaran melalui kartu debit, kartu kredit, kris, dan lain-lainnya. Itu masing-masing cara pembayaran yang ada di sebelah kiri ini dapat kita setting. Nah, ini kita settingnya boleh sekaligus ataupun satu-satu. Misalnya seperti ini. Saat ini saya ada cara pembayaran menggunakan GoPay. Nah, untuk akun pembayaran ini adalah Bank Mandiri. Maksudnya seperti apa? Mungkin dari rekan-rekan tidak semua ada basic dari akunting. Jadi belum paham nih maksudnya akun pembayaran itu apa. Nah, jadi maksudnya akun pembayaran di sini adalah nanti ketika si customer itu bayar, misalnya ada transaksi penjualan, customer bayar pakai GoPay, nah maka nanti uang yang di Bank Mandiri itu pasti akan bertambah. Nah, dari sisi akuntingnya, nanti misal kakak-kakak lakukan pembelian ke customer, pembayarannya mungkin pakai bank transfer atau kartu debit. Nah, nanti tinggal dipilih aja nih kartu debitnya, kemudian nanti diatur. Saat ini yang sudah saya setting adalah Bank BCA kebetulan. Nah, mungkin dari kakak-kakak kalau misalnya akun pembayaran ini mau dirubah, caranya mudah. Tinggal diklik aja untuk cara pembayarannya, kemudian diklik atur akun. Nah, jadi di sini kita boleh ganti. Misal saat ini saya di Bank BCA, kita ganti untuk yang kartu debit pakainya Bank BNI. Nah, nanti kita boleh klik perbarui. Nah, jadi untuk kakak-kakak misalnya ingin menambahkan bank yang lain, itu nanti boleh ditambahkan dari tambah akun. Nah, jadi nanti di sini kita pilih kategorinya harta lancar. Untuk subkategori kita pilihnya custom bank. Jadi nanti untuk nama akun di sini kita pilihnya bank apa? Bank BRI, Bank UOB dan lain-lain. Kalau untuk nama nomor akun ini sudah otomatis jadi tidak perlu untuk di set lagi seperti itu. Nanti kalau sudah boleh diklik simpan. Jadi nanti saya misal Kak GoPay saya bukan Bank Mandiri diganti ke bank yang lain. Boleh misalnya ke Bank DKI. Tinggal diklik aja GoPay kemudian diklik atur akun. Nah, jadi di sini kita cari dulu apakah akun Bank DKI sudah ada atau belum. Kalau sudah tinggal diklik dan kemudian diperbarui seperti itu. Nah, mungkin nanti dari kakak-kakak terkait cara pembayaran ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di sesi kolom chat atau di end sesi penjelasan meeting akuntingnya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk settingan dari pengaturan yang kedua, ada jatuh tempo pembayaran.
Nah, jadi untuk jatuh tempo ini berlaku untuk kakak-kakak semisal ada transaksi penjualan. Nah, kasir input dari aplikasi kasir atau mungkin input dari eh, back office. Nah, di back office kita bisa melakukan penjualan juga. Ada yang namanya jatuh tempo di invoice. Nah, jadi jatuh tempo yang ada di invoice itu bisa kita masukkan secara manual atau mungkin dari kakak-kakak atau adminnya mungkin saking mungkin racing atau bagaimana banyak ya pelanggan gitu tidak sempat untuk inputkan jatuh tempo, maka nanti akan otomatis mengikuti jatuh tempo yang ada di sini dari sisi akunting. Jadi nanti kalaupun di invoice itu tidak ada jatuh temponya, dari sisi akunting akan otomatis menghitung 7 hari setelah terjadinya transaksi penjualan itu. Jadi misal nanti saya hari ini lakukan penjualan ke customer, saya lupa input untuk jatuh temponya, tanggalnya, maka nanti dari sisi akunting akan otomatis nih masukkan di sini berapa hari yang kita set. Misal di sini saya setnya 7 hari, maka nanti 7 hari dari hari ini itu akan menjadi tanggal jatuh tempo. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini lebih kepada settingan apabila kakak-kakak lupa untuk masukkan tanggal jatuh tempo di invoice-nya. Berlaku juga untuk di pembayaran transaksi pembelian. Nah, itu juga bisa berlaku seperti itu. Nah, mungkin ada yang selanjutnya, apakah Anda ingin menjadikan stok awal sebagai modal awal? Nah, jadi ini kita ada dua opsi nih kakak-kakak, ada opsi iya dan tidak. Nah, kalau untuk opsi iya ini, ketika kita klik selanjutnya, maka nanti eh, kesediaan barang dagang atau stok kita yang ada di back office yang ada di katalog produk itu dapat menjadi sekaligus penambah modal awal kita. Nah, jadi kan kalau dari sisi akunting itu biasanya sebelum kita menjalankan akunting pasti ada yang namanya neraca awal. Nah, di neraca awal itu aset, piutang, hutang, kemudian persediaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk persediaan ini dapat sekaligus menjadi penambah modal kita. Jadi nanti stok yang ada di back office akan masuk ke akun persediaan kita seperti itu. Nah, mungkin kalau ini kita pilih iya, kita boleh lanjut mulai. Tapi bagaimana nih kalau misalnya stok saya masih kosong Kak di back office, jadi saya nggak punya stok saat ini. Bisa nggak kita, saya nggak mau menyamakan dengan stok yang di back office? Boleh. Nah, nanti berarti nanti di neracanya itu untuk saldo persediaan barangnya akan kosong. Nah, jadi kita biasanya merekomendasikan untuk teman-teman sebelum menjalankan akunting baiknya untuk stok yang ada di back office itu disamakan atau di stock of name dulu dengan yang ada di toko. Jadi nanti untuk stok yang ada di back office ketika sudah sama dengan yang di toko, kakak-kakak nggak perlu lagi stock of name dari sisi akunting juga karena nanti akan banyak kan prosesnya. Jadi sebaiknya di-clearkan dulu untuk jumlah stok yang ada di back office. Sudah sama dengan di toko, baru kita jalankan akuntingnya seperti itu. Nah, ini kalau saya pilih iya, maka nanti kita klik mulai. Nah, apakah Anda yakin untuk memulai akunting sekarang? Kita boleh klik iya. Nah, jadi yang dimaksud dengan neraca itu adalah ini. Neraca itu adalah seperti ini. Ada kas, ada bank, piutang, persediaan, dan lain-lain. Sehingga nanti sampailah kita tahu untuk ternyata modal kita itu sebenarnya berapa. Seperti itu. Nah, mungkin dari kakak-kakak nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana cara untuk menginput saldo daripada akun-akun ini? Caranya mudah, tinggal diklik aja. Nah, jadi nanti kakak bisa diedit manual. Nanti kalau sudah diedit, tinggal diklik simpan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dari kakak-kakak nanti kalau ada pertanyaan terkait settingan dari pengaturan akuntansinya, boleh diajukan pertanyaan di kolom chat. Nah, kemudian saya lanjut untuk pengaturan transaksi jurnal. Nah, jadi kita di sini ada fitur tambahan untuk email piutang jatuh tempo. Nah, jadi kan sebelumnya kita sudah bahas nih ada jatuh tempo pembayaran. Jadi nanti bila mana kakak punya yang menggunakan pos atau nanti punya admin yang menjalankan back office lupa untuk input transaksi penjualan jatuh temponya, tanggal jatuh temponya akan secara otomatis mengikuti settingan yang di awal ini. Nah, kalau untuk email piutang jatuh tempo ini seperti reminder. Jadi nanti kakak bisa pilih nih apakah mau diaktifkan atau tidak fiturnya. Ini maksud fiturnya apa Kak? Maksud fiturnya adalah seperti ini. Misal saya pilih jatuh tempo pembayaran itu 7 hari dari hari ini. Maka nanti kalau saya set di sini 3 hari, jadi 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo sudah dikirimkan email nih terkait penjualan yang ternyata belum ada pelunasannya. Nah,
Jadi mungkin ada kakak-kakak yang mungkin, Kak saya lupa nih, orangnya lupa untuk nagih-nagih, misalnya nggak ada pencatatan yang rapi, yang detail gitu. Nah, kita bisa nih pakai fitur ini sebagai pengingat atau reminder seperti itu. Cuman dari kakak-kakaknya lagi, kalau tidak ada pertanyaan terkait email piutang nanti boleh untuk dinonaktifkan saja seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya kita ada transfer antar toko sebagai penjualan. Nah, kalau untuk transfer toko sebagai penjualan ini artinya kita seperti ini. Eh, Mungkin dari kakak-kakak ada toko A dan toko B. Jadi ada toko pusat dan toko cabang. Jadi nanti ada yang namanya transfer stok nih. Transfer stok dari toko pusat ke toko cabang. Nah, itu kita bisa posisikan jurnalnya sebagai dua cara. Yang pertama kita jadikan dia sebagai penjualan, artinya sama seperti kita jual ke customer. Jadi sama seperti kita jual ke toko cabang kita. Jadi nanti di jurnalnya itu akan sekaligus menghitung untuk pengurangan stok kita, persediaan kita nanti akan kelihatan di sana. Nah, kalau kita pilih tidak, maka nanti jurnalnya hanya transfer antar cabang saja. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya akan kita lihat di menu menunya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kita ada fitur pengaturan transaksi produk. Nah, jadi kalau untuk pengaturan transaksi produk di sini, ini kita ada menu aktifkan produk akun grup. Nah, jadi ini maksudnya adalah mungkin dari kakak-kakaknya pengen di customize nih di laporan keuangannya nanti. Misalnya seperti ini, kalau kita aktifkan, maka nanti kita akan diarahkan ke sini. Nah, jadi nanti kakak-kakak mau mungkin ada barang-barang produk yang digrupkan. Nah, mungkin mau diatur nih. Misal saat ini saya ada penjualan hijab dan inner. Ini saya tokonya toko retail kebetulan. Nah, jadi di sini saya ada hijab dan inner. Nah, untuk penjualannya hijab di laporan saya mau dia masuknya ke penjualan hijab aja. Jadi nanti di laporan saya tahu untuk sebenarnya penjualannya dari hijab itu totalnya berapa. Kalau yang dari inner, jadi saya bedakan lagi penjualan yang dari inner itu totalnya itu sebenarnya ada berapa. Jadi dia lebih rinci. Nah, itu boleh kita custom seperti ini. Nah, sama juga halnya dengan pembelian. Jadi nanti ketika pembelian si grup produk hijab akan masuk ke pembelian yang hijab. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama dengan settingan yang lainnya. Misalnya inventory, nanti hijab, persediaan barang hijab. Nah, itu nanti boleh di custom seperti itu. Cuman dari kakak-kakaknya misal nanti info, kan saya nggak butuh customer seperti ini. Artinya semua grup produk ini dijadikan satu akun aja. Penjualan yang dijadikan ke satu akun penjualan aja itu boleh. Kalau misalnya pembelian juga sama dijadikan ke satu akun pembelian saja boleh. Nah, jadi nanti balik lagi ke kebutuhan dari kakak-kakaknya seperti itu. Nanti kalau memang tidak dibutuhkan fitur ini, kita boleh klik kembali ke pengaturan akuntansinya. Nah, jadi nanti ini kita bisa nonaktifkan kalau memang kita tidak perlu seperti itu. Kemudian nih kita ada pemungutan pajak PPN. Mungkin dari kakak-kakaknya ada yang jenis usahanya retail atau mungkin jenis usahanya F&B. Nah, jadi untuk jenis F&B itu biasanya ada pemungutan PPN atau PPN keluaran ya penjualan gitu. Nah, nanti untuk pajak PPN ini bisa kita lihat untuk diaktifkan. Jadi nanti kakak-kakak nggak perlu lagi yang namanya hitung nih untuk sebenarnya untuk bulan ini PPN dari transaksi penjualnya berapa. Nah, jadi nanti nggak perlu manual karena kita bisa nanti langsung cek aja dari laporan keuangan. Nah, nanti kita bisa cek dari kakak-kakak yang usahanya F&B, bisa langsung cek kalau ini diaktifkan di menu laporan akuntansi nanti di neraca itu ada yang namanya PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, jadi nanti ketika mau lapor PB satunya tinggal diselisihkan aja kalau memang ada selisihnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma nanti untuk pelaporan PB1 untuk pencatatan jurnalnya kita masih manual sejauh ini. Yang kita bantu adalah perekapan untuk PPN-nya, pajak PPN per transaksinya untuk selama bulan itu. Nah, kurang kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ada tampilkan inventory di laba rugi. Ini maksudnya kalau kita pilih iya, maka nanti dapat membantu kakak-kakak untuk tahu di bulan ini untuk saldo persediaan akhir, persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak diaktifkan, maka nanti saldo persediaan awal dan akhirnya tidak akan terlihat di laporan laba rupiahnya seperti itu. Nah, mungkin kita boleh lanjut ke pengaturan yang terakhir nih, pengaturan tambahan. Ada manual ojek online. Dan jadi mungkin kakak-kakak ada info, Kak saya ada menggunakan harga ojek online.
Boleh. Nah, ini kita ada menu untuk pencatatan fee-nya itu bisa manual, bisa otomatis. Jadi nanti fee-nya itu sudah otomatis tercatat dari sisi akunting. Dengan cara ini dinonaktifkan aja. Jadi nanti kakak-kakak untuk fee-nya itu sudah manual muncul di menu kas dan bank. Nah, jadi dia akan masuk ke menu ini di harga ojek online ini. Nah, jadi untuk kakak-kakak mungkin yang butuh untuk pencatatan fee secara otomatis. Nah, jadi nanti bisa dilihat dari sini. Nah, untuk settingan margin itu bisa diatur dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin dari kakak info, saya mau manual aja untuk fee-nya boleh. Jadi nanti ini tinggal diklik aktifkan aja seperti itu. Nah, mungkin dari sejauh ini, kalau mungkin dari ada kakak-kakak pertanyaan, boleh nanti diajukan pertanyaan. Kurang lebih mungkin dari Pak Afif atau Pak Ahmad dan yang lainnya, mungkin kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaannya. Nah, mungkin saya boleh lanjut ke menu daftar akun. Nah, kalau untuk menu daftar akun di sini, itu kita akan menampilkan akun-akun yang kita butuhkan untuk nanti pencatatan. Nah, misal seperti ini. Eh, Kakak-kakak butuh akun-akun yang berkaitan untuk pencatatan transaksi pengeluaran. Berarti nanti kita akan bermain di akun biaya. Nah, untuk pencatatan biaya itu biasanya kita boleh catat di jurnal umum dari sisi akunting. Nah, jadi kakak-kakak kalau misalnya sudah terbiasa input pengeluaran dari kas keluar di menu aplikasi kasir pos, itu boleh. Nah, tapi nanti kalau sudah dijalankan akunting, kita boleh input langsung aja di jurnal umum. Nah, untuk akun biaya itu kita pilih dari sini. Nah, jadi kita cek dulu nih akun biaya kita sudah lengkap atau belum yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya nanti kakak-kakak info, Kak, saya ada biaya konsumsi tapi di sini tidak ada. Nah, itu caranya kita boleh klik dari tambah akun. Nah, jadi nanti di sini kakak-kakak boleh pilih kategorinya nanti yang biaya. Nah, untuk subkategorinya kita pilih pengeluaran. Jadi nanti untuk nama akun di sini kita pilihnya biaya konsumsi. Nah, untuk nomor akun ini kita boleh dihiraukan aja, dia sudah otomatis. Nah, nanti kita boleh klik simpan. Nah, nanti kakak info nih, Kak, saya udah bikin tambah akun yang baru, tapi saya ada salah input namanya, itu bisa diedit nggak? Bisa. Nah, jadi untuk kakak-kakak yang mau edit nama akun itu bisa, tapi dengan catatan nama akun yang diedit ataupun diubah itu yang hanya kakak-kakak tambahkan secara manual, diklik dan tambah akun. Jadi nanti akun-akun yang sudah default dari Olsera itu tidak bisa dihapuskan seperti itu. Nah, mungkin ini untuk biaya konsumsi, kita kalau misalnya mau dihapus, tinggal diklik titik tiganya, kemudian dihapus ataupun diubah seperti itu. Nanti kita boleh klik hapus kalau memang kita tidak butuh akun ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti dari kakak-kakak menambahkan bank-bank yang lain yang dibutuhkan, tinggal diklik aja tambah akun, nanti pilih kategorinya kategori apa. Kalau bank nanti dia pasti masuknya ke harta lancar, subkategorinya nanti kas dan bank. Jadi nanti tinggal dipilih di sini bank apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah nanti boleh kita masuk ke tombol gearnya. Nah, kalau di tombol gear ini kita untuk masukkan saldo awal. Misal kakak-kakak info, Kak saya saldo Bank BRI ini ada saldonya. Tadi saya baru tambahin. Inputnya di mana? Di tombol gear. Nah, jadi di tombol gear di sebelah akun ini. Nah, tinggal diklik aja. Nah, jadi nanti di sini kakak tinggal tambahkan secara manual berapa jumlahnya. Kalau sudah kita boleh klik simpan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan terkait daftar akun, kita masuk ke jurnal X buku besar. Nah, kalau dari jurnal X buku besar ini, itu biasanya kita mau input pengeluaran-pengeluaran. Nah, kalau di sini kita bisa input, tapi untuk pengeluaran-pengeluaran. Misalnya, eh, Kak, saya ada pengeluaran nih untuk pencatatan biaya gaji bulan ini, bulan lalu boleh, atau bulan ini juga boleh. Itu caranya gimana kalau dari jurnal umum? Kita input dari tambah jurnal. Nah, jadi nanti akan memudahkan kakak-kakak tidak perlu lagi rekap di spreadsheet mungkin atau dari Excel. Nah, jadi boleh diinput langsung aja di sistem. Karena nanti dia akan otomatis mengurangi nilai omset kita kalau memang bulan itu ada pengeluaran, ada penjualan dan transaksi yang lainnya seperti itu. Nah, untuk penginputan biayanya seperti apa? Kita klik dari form jurnal tunggal. Nah, di sini kita akan dialihkan ke form jurnalnya. Untuk nama jurnal, kita pilih jurnalnya biaya karena kita mau lakukan pencatatan biaya gaji. Nah, tadi saya di awal sempat singgung untuk pencatatan biaya ini boleh kita backdate ke hari yang sebelumnya. Nah, jadi nanti kakak butuh ya mungkin tidak sempat di akhir bulan, mungkin gajiannya baru tanggal 5 payrollnya dibayarkan, tapi harusnya diinputnya tanggal 30. Boleh.
Nah, jadi di tanggal 30 kita input. Nah, dia tanggal di akun debit kita pilihnya biaya gaji karena kita mau bayar gaji. Kemudian untuk akun kredit kita pilihnya cara pembayarannya. Nah, jadi kakak bayarnya pakai apa? Pakai bank, atau pakai bank BCA dan lainnya. Ini contohnya saya bayar bayar pakai bank BCA. Kemudian untuk catatan, nah catatan di sini kita bisa tambahkan. Misalnya untuk lebih jelasnya catatan di sini isinya apa? Kita contoh aja bayar gaji para nah, bulan April misalnya. Untuk bayar gajinya misalnya contohnya 500.000. Nah, kita isikan 500.000. Untuk nomor dokumen ini tidak wajib diisi. Nah, ini seperti nomor transfer. Kemudian untuk departemen, tapi mungkin dari kakak-kakak usahanya itu sudah lumayan menengah ke atas, sudah ada divisi. Nah, divisi misalnya yang finance, kemudian gudang, kemudian marketing, operasional. Nah, itu nanti boleh ditambahkan di sini. Diklik tanda tambahnya aja. Jadi nanti di sini ketahuan, oh iya, para ini rupanya dari divisi gudang kalau saya klik gudang. Maka nanti kalau sudah kita boleh klik simpan. Nah, untuk di jurnal umum tampilannya nanti akan kurang lebih seperti ini. Tadi saya pilih di tanggal 30 ya. Kita pilih ke bulan lalu. Nah, jadi harusnya nah ini. Jadi nanti dia akan masuk di bulan lalu di tanggal 30. Sudah masuk nih 500.000 biaya gaji dari Departemen Gudang atas nama si Farah. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ada buku besar nih. Nah, jadi nanti rekan-rekan mau cek eh, untuk pengeluaran di hari ini atau di yang kemarin itu nanti bisa dipilih untuk recordnya. Mungkin mau tahu misalnya untuk akun kas itu sebenarnya total pengeluarannya berapa, total uang masuknya berapa, arusnya kemana aja. Itu nanti kita boleh klik dari buku besar. Jadi nanti misalnya kita klik hari yang kemarin, kita klik 7.500.000 ini. Nah, jadi kita bisa tahu, oh iya ini kita ada penambahan nih 7.500. Ini pembayaran dari Ranti. Berarti ini ada transaksi apa? Kalau kita mau tahu detailnya, kita copy aja transaksinya. Nah, jadi nanti kita bisa tahu ini sumbernya dari mana. Nah, kita klik di jurnal umum ini, kemudian kita cari nih. Ini transaksi apa ya? 7.500 kok besar sekali gitu. Nah, kita copy, kita cari nih di bulan ini. Oh, ternyata ada transaksi penjualan nih atas nomor transaksi ini. Nah, jadi kakak-kakak bisa mudah untuk mencari, menelusuri gitu ya recordnya per transaksi, per akun. Nah, itu nanti bisa dicek dengan cara klik aja saldo yang di paling ujung ini. Seperti itu. Nah, mungkin saya boleh lanjut juga. Untuk menu selanjutnya ada kas dan bank. Kalau untuk menu ini, itu kita ada tampilan list kas dan bank. Ini seperti tampilan dari pada daftar akun, cuman dia seperti ringkasan aja. Oke, boleh. Sorry untuk Pak Ahmad Mahfud, boleh saya pindah, boleh boleh silakan. Nah, kemudian kita boleh lanjut lagi untuk menulis kas dan banknya. Jadi ini seperti ringkasan yang ada di daftar akun, cuman hanya klasifikasi kas dan bank aja, karena kita ada di menu kas dan bank. Nah, kemudian kita ada cara pembayaran nih, seperti yang pertama kali kita setting tadi. Nah, mungkin dari kakak-kakak info, Kak, saya ada perubahan nih di pertengahan bulan gitu ya. Kak, saya sudah untuk kartu debit tidak gunakan bank BNI lagi. Kita udah ganti ke bank BCA. Boleh kita ubah, tidak perlu diberhentikan untuk akuntingnya. Kita cukup set dari sini saja ke cara pembayaran dan diklik kartu debit. Nah, jadi nanti nih kita mau ganti ke bank apa. Misalnya kita ganti ke Bank Mandiri, ya tinggal dipilih Bank Mandiri. Nanti kita boleh klik perbarui. Maka nanti untuk transaksi yang per hari ini dan seterusnya, nanti akan masuk setiap pembayaran si customer menggunakan kartu debit akan masuk ke Bank Mandiri. Seperti itu. Nah, mungkin nanti dari kakak kalau ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom pertanyaan. Kemudian kita akan masuk ke menu yang selanjutnya ada bank statement dan rekonsiliasi bank. Ini dia saling berkaitan karena seperti ini. Nah, mungkin dari kakak-kakak yang usahanya mungkin F&B atau dari retail dan berbagai usaha yang lain, itu mau di-tag nih, Kak, saya selama ini ada rekonsiliasi bank, tapi masih manual menggunakan Excel. Nah, dari Osera bisa nggak rekonsiliasi bank otomatis? Bisa. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke menu rekonsiliasi bank ini. Nah, jadi untuk input mutasi banknya itu di mana, Kak? Input mutasi banknya kita klik bank statement dulu.
kemudian kita klik impor. Nah, jadi nanti di sini kita ada menyediakan template. Untuk template di sini kita bisa download dulu. Template itu apa, Kak? Template ini dia seperti form Excel. Jadi nanti kakak-kakak setelah download mutasi bank, misalnya Bank BCA dari M-Banking itu nanti dapat diisikan ke template dulu, disesuaikan dengan isi template OSERA-nya, kemudian diupload dan diproses. Nah, sebelum diupload, dipastikan untuk memilih jenis banknya bank apa. Nah, maka nanti tampilan rekonsiliasinya seperti apa di OSERA, Kak? Contohnya, ini saya pilih untuk ke Bank BCA, untuk di Bank BCA di bulan ini. Nah, jadi kita bisa tahu dari tanggal 1 sampai di hari yang kemarin, kalau ada transaksi dia akan muncul di sini. Oh, di tanggal 1 Mei, misalnya ada perbedaan, Kak. Dengan yang dimutasi saya kok beda ya yang dari Osera, itu kita bisa detect caranya klik aja saldo ini. Nah, jadi nanti kakak-kakak bisa tahu, oh rupanya di Osera ada transaksi yang ternyata belum terinput. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini. Oh iya, ini dari Osera ada beberapa yang belum masuk. Nanti tinggal disesuaikan aja supaya nanti saldo dari bank dan di Osera bisa ditambahkan. Kemudian kita ada menu konfirmasi settlement. Kalau untuk menu konfirmasi settlement ini kita untuk checking nih, misal kakak-kakak ada yang info, Kak, saya saat ini ada penjualan menggunakan pembayarannya e-wallet seperti Kris atau mungkin Dana, Shopee Pay, dan lainnya gitu. Nah, nanti semua transaksi yang jenisnya e-wallet akan muncul di menu ini. Kenapa? Karena untuk transaksi yang e-wallet itu tidak langsung cair di hari ini. Artinya untuk transaksi e-wallet itu pasti pencairannya satu H plus satu, H plus dua atau bisa lebih. Nah, jadi nanti kita akan bedakan transaksi penjualan yang menggunakan e-wallet. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di menu ini kita butuhkan yang namanya konfirmasi. Jadi nanti mana transaksi yang sudah cair, itu kita boleh klik konfirmasi aja. Seperti itu. Dengan cara klik transaksinya, kemudian diklik konfirmasi. Nah, harga ojek online tadi saya sudah singgung untuk harga ojek online ini untuk fee. Jadi nanti kalau misalnya fitur manual fee yang di pengaturan akuntansi di awal diaktifkan, maka nanti di sini nggak muncul nih fee-nya. Tapi kalau dinonaktifkan, fee-nya akan otomatis mereka di sini. Seperti itu. Kemudian ini kita ada menu transfer modal. Jadi nanti kalau kakak-kakak info, Kak saya mau transfer modal dari toko A ke toko B, boleh? Nanti kakak langsung aja ke menu. Jadi nanti kita ada menu transfer modal. Jadi kakak-kakak nggak perlu lagi jurnal manual dari jurnal umum. Tinggal masuk aja ke menu transfer modal ini. Nah, tinggal diklik tambah. Jadi nanti kakak-kakak bisa pilih nih untuk destinasi tokonya. Nah, di sini ada destinasi tokonya. Misalnya toko saya, toko cabangnya Hijab by Farah. Nah, jumlahnya misalnya 10.000. Nah, untuk deskripsinya di sini kita isikan transfer modal. Nah, untuk akun debit karena kita mau transfer ya, transfer uang untuk sebagai penambah modal di toko cabang saya, otomatis modal saya berkurang nih. Modal saya berkurang, otomatis toko ini modal dia bertambah. Nah, kita isikan modal dia bertambah. Nah, kemudian untuk akun kredit ini kita pilih kita bayar modal mereka pakai apa. Misalnya kita nambahin modal mereka pakai Bank BCA. Berarti nanti untuk menuju debit akun ini tergantung kita mau isi uang mereka di bagian apa, kasnya kah, banknya kah. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita boleh pilih contohnya kita mau nambahin kas mereka. Nah, jadi nanti 10.000 ini akan menambah secara otomatis saldo kas dari toko cabang saya seperti itu. Nanti dari toko cabangnya gimana Kak? Apakah sudah otomatis terjurnal? Iya, sudah otomatis terjurnal seperti itu. Jadi kakak-kakak nggak perlu lagi 2 kali input. Nah, jadi cukup sekali input dari sini saja. Nanti kita boleh klik simpan, maka dari jurnal umum nanti dia akan otomatis merekap. Di sini sudah ada rekapannya, nanti dari sisi toko cabang juga sudah ada rekapan untuk penerimaan uang dari toko pusat, kurang lebih seperti itu. Nah, next kita masuk ke menu transaksi pos. Jadi nanti di menu transaksi pos itu kita bisa lakukan yang namanya perekapan. Kita bisa cek. Jadi nanti misal ada customer lakukan penjualan, si admin masukin penjualan dari aplikasi kasir pos. Nah, jadi kakak-kakak bisa cek nih untuk yang bulan ini atau per hari ini transaksi saya yang kemarin atau yang di bulan ini. Nah, ini kita ada menu filter ya untuk checking untuk bulan ini. Nah, ini kakak-kakak info. Kak, saya bulan ini ada penjualan. Saya ceknya dari mana? Dari menu transaksi pos di menu penjualan. Inputnya dari aplikasi kasir, Kak. Ya, nanti dia akan masuk di sini. Kalau saya input dari back office, dia juga akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Untuk rekapannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita ada status terposting dan belum terposting. Kalau untuk status terposting ini artinya
jurnalnya sudah ada di jurnal umum. Jadi jurnal penjualan dari transaksi ini sudah masuk di jurnal umum dan sudah terbaca di laporan keuangan. Jadi dia sudah link, sudah otomatis. Jadi kakak-kakak tinggal posting aja. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, ya, ketika nanti ada penjualan, dia akan otomatis warna hijau semua. Jadi untuk jurnal penjualannya sudah terposting, untuk pembayaran pelunasannya juga sudah terposting. Jadi kakak-kakak nggak perlu lagi untuk posting manual. Nah, kakak-kakak bertanya, Kak, mana transaksi yang sudah lunas dan yang belum lunas? Kalau untuk transaksi yang sudah lunas, kita klik aja jumlah dan pilih yang dilunasi. Nah, jadi kakak bisa tahu, oh ini yang udah lunas. Kalau yang belum lunas, tinggal diganti ke belum dilunasi. Nah, jadi kakak bisa tahu mana transaksi yang belum lunas dan mana transaksi yang udah lunas. Sama halnya dengan pembelian, retur, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, sebentar kita cek dulu ke kolom chat. Oke, mungkin dari Kak Afif ada pertanyaan, apakah fitur akunting akan berpengaruh pada fitur data laporan penjualan? Karena di laporan penjualan banyak fitur yang bisa cek. Baik, nah kalau untuk akunting ini mereka, jadi akunting itu bedanya dengan laporan penjualan yang di back office adalah di akunting itu dia berupa laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu berbeda dengan yang ada di eh, back office. Jadi kalau untuk dari sisi akunting dia lebih rinci untuk laporan keuangannya. Bisa kita dapatkan 4 laporan ini. Ada laporan laba rugi, kemudian ada neraca, perubahan modal, dan aruskan. Tapi kalau untuk di laporan penjualan itu tidak ada keempat laporan ini seperti itu. Karena masing-masing laporan ini fungsinya berbeda dengan laporan penjualannya. Nah, mungkin kalau untuk laporan penjualan, kalau eh, dari sisi akunting mungkin dari laba ruginya nanti mungkin mau disamakan dengan di laporan penjualan itu bisa. Nah, mungkin dari Pak Afif seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Kak Dian, Kak, update off-name produk apa bisa? Bisa. Kalau misalnya nanti Kakak mau lakukan uh, off-name, itu nanti bisa di stok off-name gitu ya. Kalau untuk stok off-name nanti silakan aja ke back office, di inventory, nanti di sana ada stok off-name. Jadi nanti Kakak boleh lakukan stok off-name. Dari sisi akunting pengaruhnya kemana, Kak? Dia akan masuk di menu transaksi pos. Nah, jadi nanti dia masuk di sini di stok of name. Nah, jadi nanti misal diklik bulan ini, kalau ada stock of name dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi nanti kalian setelah input stock of name dari back office di inventory, di sisi akunting juga otomatis akan merekap. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin saya boleh lanjut lagi. Kita ada menu piutang dan hutang. Nah, ini mungkin kita mau kalau untuk piutang itu biasanya untuk menampilkan transaksi penjualan yang mana ke customernya belum bayar, mana yang mungkin baru dibayar sebagian dan mana yang sudah lunas. Nah, jadi nanti di sini akan detail ditampilkannya secara rinci. Kemudian untuk hutang, nah, ini untuk menampilkan nih, bila mana kakak ada lakukan pembelian, kemudian belum langsung dibayarkan ke vendor atau ke supplier, itu nanti rinciannya akan muncul di sini nih, mana yang kita belum bayar. Kemudian kita bisa cek mana yang sebagian kita baru bayar, dan mana yang udah lunas. Nah, Kak, saya mau lakukan pelunasan nih dari yang saya baru bayar sebagian. Gimana caranya? Kita tinggal klik aja ke menu aksi, kemudian diklik ini. Contohnya saya pilih pelunasan untuk transaksi yang ini, yang di bawah. Saya klik, kemudian diklik terima. Jadi nanti di sini kita langsung klik disesuaikan dulu kita bayar pakai apa. Misalnya di sini Kak, saya nggak pakai Kak, saya pakai BCA. Tinggal diganti aja cara pembayarannya ke bank BCA. Kemudian kita boleh klik simpan. Maka nanti utang kakak sudah berkurang, sudah habis untuk transaksi yang tadi. Di sisi akunting sudah mereka belum Kak ke laporan? Sudah. Karena nanti dia akan masuk di menu jurnal umum di sini. Dia pengaruh kemana Kak? Kalau untuk pembayaran ini dia akan masuk ke laporan neraca. Jadi nanti hutang kakak akan berkurang. Nah, jadi nanti akan berkurang di sini di laporan neracanya seperti itu. Oke, kita boleh cek lagi untuk di sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan dari Kak Aca, tapi hasil stock option mempengaruhi laporan keuangan ya. Oke, jadi kita ada opsi untuk stock option sebenarnya itu eh, boleh untuk diposting, boleh dipilih untuk itu kondisional. Jadi gini, kalau misalnya kakak butuh tidak mau untuk dimasukkan ke laporan keuangan, artinya nanti hasil stok name-nya Kak Aca itu di unpost aja. Jadi dia nggak akan mempengaruhi ke laporan keuangan kakak. Misal untuk bulan ini saya ada stok name yang tidak yang kiranya
misalnya untuk transaksi yang ini saya nggak mau masukin ke laporan keuangan, tinggal di bantal pos aja. Jadi nanti karena transaksi ini yang di tanggal 8 Mei, stock option yang di tanggal 8 Mei nggak akan masuk dari sisi laporan keuangan. Jadi nanti dia nggak akan berpengaruh kepada persediaannya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya mau mempengaruhi, tinggal diklik posting aja. Jadi nanti akan kondisional sesuai dengan kebutuhannya Kak Aca. Kira-kira dia akankah berpengaruh ke laporan keuangan? Kalau misalnya berpengaruh, tinggal diklik posting. Kalau tidak berpengaruh, ya boleh di unposting aja. Seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Aca nanti kalau ada next pertanyaan boleh diajukan. Nah, mungkin saya boleh lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke menu biaya nih. Kalau untuk menu biaya ini kita untuk menampilkan nih, eh, sorry, kita kelewatan untuk menu aset. Nah, di sini kita bisa input aset ya, kakak-kakak. Kalau mau ada, kak saya ada aset yang sebagai penambah modal perusahaan, boleh. Nah, jadi misalnya nanti, kak saya ada aset berupa laptop misalnya. Itu gimana cara inputnya? Nah, aset ini kan kalau kita dari sisi accounting itu aset yang ada nilainya dan dia memiliki nilai depresiasi, itu nanti kita input dari menu aset ini, itu boleh. Nah, jadi nanti misalnya gini, eh, Kak, saya baru beli satu laptop baru atau mungkin satu eh, AC yang baru gitu sebagai penambah modal perusahaan, misalnya untuk di toko resto gitu ya. Boleh nanti tinggal diklik aja tanda tambah ini, kemudian kita pilih, misalnya kita beli aset baru, kita klik pembelian, akun debitnya kita pilih akunnya aset tetap karena AC itu masuk ke akun aset yang ada wujudnya, jadi dia masuk ke akun aset tetap. Untuk akun kredit kita pilih cara pembayarannya pakai apa. Misalnya saya pakai kas. Kemudian untuk catatan di sini saya pilih misalnya satu AC baru. Untuk nilainya contohnya kita pilih 2.500.000. Nah, nanti kakak-kakak akan langsung dialihkan ke form penyusutan ketika kakak sudah klik untuk penyimpanannya. Nah, ini adalah form penyusutan. Jadi nanti kakak-kakak setiap bulan nggak perlu lagi lakukan penyusutan jurnal manual. Nah, jadi sebelumnya maka kita perlu untuk setting depresiasinya dulu. Nilai residu ini apakah nilai residu ini adalah nilai sisa. Jadi misal seperti ini, kakak-kakak pilih untuk umur ekonomi daripada aset si AC ini untuk jangka waktu, misalnya untuk 2 tahun, tinggal diganti ke 2 tahun. Kemudian untuk nilai residu ini adalah nilai sisa. Jadi nanti di tahun 2026 itu nanti bisa dipilih ditentukan apakah mau ada nilai sisanya atau tidak. Nah, jadi nanti seperti ini. Misal, Kak saya ada nilai sisanya supaya nanti bisa dijual ada nilainya, boleh. Jadi nanti misalnya di sini saya jadikan nilai sisanya 1 juta. Jadi nanti setelah 2 tahun kemudian nilai aset saya harganya 1 juta. Kalau misalnya mau dijual seperti itu. Untuk settingan penyusutan per bulannya itu kita setting di akun kreditnya kepada akumulasi penyusutan aset tetap. Jadi nanti kakak-kakak setiap bulan nggak perlu lagi jurnal manual karena kita sudah setting ini untuk di awal nih untuk penyusutannya. Nanti kalau sudah kita boleh klik simpan. Nah, kalau sudah diklik simpan, untuk penyusutan bulan ini gimana Kak caranya? Katanya nggak perlu jurnal manual. Nah, kakak-kakak tinggal pilih aja asetnya, nah, kemudian klik penyusutan. Tinggal diklik terapkan aja. Jadi nanti untuk aset sampai bulan ini, kakak-kakak bisa tahu jumlah yang berkurangnya itu udah sisa berapa. Jumlahnya berapa Kak? Klik aja aksi, kemudian ada detail penyusutan. Jadi nanti kakak bisa tahu, oh iya untuk bulan ini AC-nya udah disusutkan nilainya 62.500. Dia sudah otomatis. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Untuk Kak Aca, karena saya butuh untuk selisih di rupiahnya. Ya, baik. Kemudian untuk Kak Kusi, untuk pendapatan dari sales post yang terjadi selisih, kas tunai saat close save itu yang dihitung di akuntingnya yang kas real apa yang record. Harusnya sih kalau dari sisi accounting itu kita yang real yang record yang ada dari sistem posnya. Jadi nanti berapa yang ada record dari pos ya berarti yang itu. Karena dari accounting itu kan kita nggak bisa sembarang ya atau eh, tidak jelas nih transaksinya dari mana. Jadi kita realnya memang dari salesnya dari pos. Nah, jadi posnya berapa yang terjadi penjualannya, jumlah penjualnya, maka ya otomatis itulah total pendapatan kita yang sesungguhnya gitu.
Jadi kalau untuk selisih kas tunai itu ketika close save itu perlu dicek dulu selisihnya itu karena apa? Apakah memang dari total penjualannya yang menyebabkan selisih atau mungkin karena ada diskon dari penjualan itu atau mungkin ada kas keluar karena akibat selisih dari penjualan ataupun aktivitas di hari ini. Nah, mungkin nanti boleh dicek dulu penyebabnya apa untuk selisihnya itu gitu. Biasanya kalau untuk pendapatan penjualan itu dia sudah otomatis sesuai dengan inputan yang ada di aplikasi Kasih Posnya. Begitu sih Kak Putsi. Nah, mungkin saya boleh lanjut. Kita ada menu biaya nih. Nah, jadi kakak-kakak boleh lihat nih untuk menu biaya ini seperti rincian ya, dari rincian-rincian biaya-biaya pengeluaran di bulan ini. Kemudian kita ada invoice juga. Kalau untuk invoice nih, mungkin kakak bertanya, Kak invoice bisa nggak dicetak? Bisa. Jadi kalau dari sisi akunting kita ke menu invoice. Nah, kakak mungkin mungkin info Kak saya mau cetak invoice pembelian bisa, bisa. Kakak tinggal pilih aja opsinya pembelian. Untuk invoice-nya mana Kak? Kok nggak kelihatan? Kita klik dulu dipastikan untuk filternya. Nah, jadi misal untuk yang bulan ini tinggal diklik untuk ke bulan ini seperti ini. Nah, jadi nanti kakak bisa pilih aja mana invoice-nya, tinggal diklik, kemudian di-download secara PDF. Nah, jadi nanti bisa di-printkan seperti itu. Kemudian ada log journal nih. Kalau untuk log journal ini seperti recycle bin atau tong sampah. Jadi gini, misal kakak-kakak sedang checking ya untuk cek-cek jurnal, mungkin tidak sengaja, mungkin dari kakak atau mungkin adminnya tidak sengaja menghapus, maka nanti dia akan berpindah ke sini ke log journal. Nah, jadi nanti di log journal ini akan tahu nih siapa yang memproses, kemudian kapan dia proses. Nah, jadi nanti bisa tahu ini kenapa dia hapus. Tinggal diklik aja apa yang dia hapus. Oh, ternyata jurnal penyusutan ini yang dihapus. Kalau misalnya kakak mau kembalikan lagi ke jurnal umum, tinggal diklik pulihkan aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti dia akan kembali lagi ke jurnal umum. Nah, nanti dia akan balik lagi ke sini. Jadi dia seperti riwayat untuk log jurnal. Kemudian kita ada laporan akuntansi. Kalau untuk laporan akuntansi itu sendiri kita ada empat laporan. Ada laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Jadi kalau untuk laporan laba rugi ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kita tahu nih omset kita misalnya untuk di bulan ini tuh sebenarnya totalnya berapa. Nah, jadi untuk penghitungan omset itu bagaimana? Untuk penghitungan omset itu kita biasanya penjualan kemudian dikurangi dengan HPP-nya ada biaya-biaya pembelian, HPP. Nah, jadi kita bisa tahu laba kotornya berapa. Kemudian nanti kita bisa tahu untuk biaya-biaya selain daripada operasional ataupun biaya yang termasuk operasional. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu total daripada omset kita per bulan ini itu setelah dikurangi biaya itu berapa sebenarnya. Karena kan selama ini mungkin tidak semua rekan-rekan menghitung untuk tahu ternyata omset saya untuk bulan ini tuh rupanya salah, belum dikurangi dengan jumlah biaya gaji yang udah dikeluarkan karena mungkin selama ini tidak pernah menginput rekapan pengeluaran biaya, jadi nggak tahu sebenarnya omset yang terjadi di bulan ini tuh sebenarnya totalnya berapa. Nah, mungkin banyak yang seperti itu. Nah, itu jadi gunanya laporan ini adalah untuk menginformasikan bahwa laba bersih yang benar sebenarnya itu berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari total penjualan, dikurangi total pembelian, kemudian dikurangi mungkin ada kalau ada pengeluaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ada neraca. Nah, kalau untuk neraca di sini kita ada neraca bisa menampilkan nih posisi keuangan. Jadi nanti kakak-kakak bisa tahu total kasnya berapa, banknya berapa, total hutang di periode di bulan ini berapa, kemudian modal di bulan ini berapa. Nah, jadi nanti kakak bisa tahu nih mungkin kakak-kakak yang ada di sini ada yang sebagai kepala akunting, mungkin owner minta laporan posisi keuangannya. Nah, jadi nanti kakak bisa download aja berupa PDF ataupun ditarik ke Excel. Jadi nanti kakak bisa kasih ke owner, ini laporan neraca untuk di bulan ini seperti itu. Nah, jadi nanti untuk laporan ini juga kita bisa ada filter untuk ditampilkan secara per hari, per bulan, ataupun per tahun. Kemudian kalau untuk laporan perubahan modal ini kita untuk menampilkan mungkin nanti kakak-kakak sebagai owner itu mau tahu untuk di awal Mei awal modalnya misalnya 816 juta. Kemudian sampai di hari ini total modalnya itu sebenarnya berapa. Nah, jadi nanti kita bisa cek dari laporan perubahan modal ini. Nah, nanti mungkin kalau kakak bertanya nih, ini saldo 1 juta ini dari mana kak? Saldo ini sumbernya dari laporan laba rugi. Nah, jadi nanti kita cek dari omset di akhir di bawah. Nah, itu biasanya jumlahnya sama dengan yang di laporan perubahan modal. Nah, jadi nanti dia akan muncul di sini.
Nah, kemudian ada penarikan. Nah, mungkin kalau penarikan ini kita bisa misalnya gini, ada Kak, owner info ke saya mau ambil uang pribadi perusahaan, mau ambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Itu nanti saya catatnya di mana dan akan berpengaruh apa ke laporan keuangan yang mana. Nah, itu nanti untuk penarikan itu kita akan masuk di laporan, maksud saya akan kita input di jurnal umum dulu. Nah, nanti dia akan masuk di akun debitnya itu akun Prive, akun penarikan. Jadi nanti kakak-kakak tinggal pilih aja akun penarikannya, kemudian nanti akun kreditnya pengeluarannya pakai apa. Untuk pencatatan si penarikan modal akibat owner ambil uang perusahaan akan masuk ke menu perubahan modal ini. Nah, jadi nanti di sini akan terlihat nih, oh iya ada owner ada ngambil nih 1,1 bulan ini. Seperti itu. Kemudian mungkin ada laporan arus kas. Nah, jadi mungkin tipe yang F&B. Nah, itu mau tahu ya disesuaikan per hari ini kakak usahanya yang F&B, total penjualan hari ini berapa atau mungkin untuk yang bulan ini. Nah, itu nanti bisa dilihat nih ya dari aktivitas operasional, kasnya itu berpengaruhnya atas aktivitas apa aja. Kalau dari operasional penerimaan dari pelanggan ini mungkin biasanya akibat penjualan. Kemudian kalau pembayaran ke pemasok ini akibatnya misalnya kita beli stok ke supplier atau ke vendor, kemudian ada biaya operasional, itu mungkin kita biasanya eh, lakukan pengeluaran-pengeluaran, pencatatan-pencatatan pengeluaran seperti biaya konsumsi di kasir di toko, kemudian biaya gaji karyawan, nah dan lain-lainnya. Jadi nanti masing-masing ini nanti bisa diklik ada recordnya, jadi kakak-kakak bisa tahu, oh iya ternyata biaya operasional bulan ini karena ini. Nah, jadi nanti dia akan detail di sini terlihat untuk biaya operasional. Sampai mungkin ada akibat aktivitas investasi, ini mungkin ada pembelian aset, nah nanti dia akan merekap otomatis di sini. Kemudian kalau untuk pendanaan juga ini sama, nanti kalau misalnya ada pengeluaran akibat pendanaan nanti akan terlihat di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya eh, kakak yang sebagai admin atau sebagai akunting, owner nanya, bulan ini kita ada kenaikan atau penurunan nggak terkait kasnya? Nah, kalau misalnya saldonya minus, berarti nanti ada penurunan. Oh iya Pak, kita ada penurunan kas nih jumlahnya 30 juta. Loh kok besar sekali? Owner info kan, nanti kita bisa sampaikan ke owner, iya karena kita ada pengeluaran ini. Nah, jadi nanti kakak bisa sampaikan nih dari rincian ini total pengeluarannya apa aja seperti itu. Dan mungkin ada uang masuk juga. Nah, kemudian kita ada yang terakhir mungkin ada tutup buku. Nah, kalau untuk tutup buku ini kita bisa eh, tujuannya sebenarnya untuk memunculkan saldo awal itu bisa. Jadi gini, ada yang tipenya F&B ini untuk saldo awal pengennya otomatis karena mungkin ini di tanggal 31 Mei nanti ketika masuk ke 1 Juni otomatis nanti saldo yang ada di daftar akun ini muncul. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita pilih tutup buku per bulan itu boleh. Nah, jadi di sini kita ada tutup buku per bulan dan per tahun. Nah, untuk tutup buku per bulan itu tidak wajib. Jadi nanti saldo awal yang ada di daftar akun ini dia sudah otomatis ngikut ke bulan selanjutnya. Tapi kalau misalnya per tahun, jadi nanti di 31 Desember itu wajib tutup buku. Nah, supaya nanti di 1 Januari saldo yang ada di sini dia continue, artinya dia ikut. Nah, gitu. Nah, mungkin yang terakhir ada penyesuaian hak akses nih. Nah, mungkin dari kakak yang ikut yang join hari ini ada yang jabatan sebagai owner, mungkin ada yang sebagai admin. Nah, gitu ya. Mungkin nanti owner selaku bisa setara dengan supervisor gitu ya. Mungkin nanti ada admin juga sebagai asistennya. Nah, di sini kita ada yang namanya penyesuaian hak akses. Jadi nanti mungkin kepala akunting dibantu dengan adminnya. Nah, jadi nanti adminnya itu kita ada yang namanya otorisasi itu seperti pembatasan. Nah, misal jadi nanti admin daripada kepala akunting itu tidak bisa akses laporan keuangan. Nah, jadi nanti untuk laporan keuangannya ini boleh dinonaktifkan atau mungkin nanti owner punya akunting. Nah, nanti mungkin owner mau dihilangkan aja untuk akses menu ini. Jadi nanti akuntingnya nggak bisa akses laporan keuangannya. Atau mungkin nanti owner mau batasi adminnya tidak boleh menghapus atau mengedit jurnal itu nanti tinggal dihilangkan aja poin-poinnya. Nah, kurang lebih untuk penggunaan fitur dari akunting hanya itu saja. Mungkin dari kakak kalau ada pertanyaan boleh diajukan di kolom chat. Dan mungkin saya boleh cek dulu ya di kolom chatnya satu persatu. Nah, ini ada dari Kak Dwi. Minta perlihatkan mekanisme jika memiliki beberapa outlet. Penambahan outlet seperti apa maksudnya? Nah, ini untuk Kak Dwi maksudnya kira-kira seperti apa?
perlihatkan mekanisme ini, maksudnya gimana untuk laporan keuangannya kah atau yang lain? Nah, mungkin boleh diperjelas dulu untuk bikin outlet baru. Nah, kalau untuk mungkin kalau untuk bikin outlet baru nanti itu akan ada timnya tersendiri yang eh, akan dibantu nanti mungkin dengan tim akan follow up ke Kak Dwi ya. Kalau memang mau tambah outlet baru, nah itu boleh diinfokan aja ke kita nanti kita bantu follow up ke Kak Dwi-nya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Dian. Kak, ini kenapa nggak bisa akses buat accounting ya? Nah, jadi untuk Kak Dian, itu untuk saat ini memang accounting itu bisa diakses kalau kakak eh, Kak Samantha sebentar ya. Untuk Kak Dian, jadi untuk akunting ini nggak bisa diakses. Mungkin Kak Dian saat ini masih belum berada di paket yang sudah pro. Karena sejauh ini untuk akunting memang bisa diakses yang sudah berlangganan di paket pro. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya Kak Dian akuntingnya itu masih terkunci, mungkin boleh di-upgrade dulu untuk akunnya agar nanti akuntingnya bisa langsung untuk digunakan seperti itu. Untuk dari Kak Aca, Kak mau tanya, ini aksesnya bisa ke staff yang mana ya selain owner? Apakah SPV sudah bisa akses semua? Ya, bisa. Kalau untuk dari sisi akunting, SPV bisa akses semua. Jadi nanti kalau misalnya asisten itu nanti bisa dibatasi seperti yang ada di menu paling bawah di penyesuaian hak akses. Nah, jadi nanti SPV bisa cek juga eh, aksesnya, batasan aksesnya, kurang lebih seperti itu. Oke, oke dari Kak Kutsi. Misal laba tiap bulan disetorkan ke owner, itu diinput kemana Kak? Nah, mungkin kalau untuk laba itu nanti saya akan infokan secara personal ya untuk ke Kak Kutsi. Mungkin itu kita bisa input dari jurnal umum. Nanti saya akan infokan untuk penjurnalannya setelah sesi meeting ini ya. Boleh. Kemudian, apakah jika mengaktifkan fitur akunting bulan ini hanya bisa buat laporan bulan ini atau bisa dari awal tahun untuk settingannya Kak? Oke, untuk Kak Afif sudah dijawab dengan Kak Nabila ya, bisa dari bulan sebelumnya. Kemudian, oke, mungkin dari rekan-rekan. Oke, tadi Kak Samantha ada pertanyaan ya, boleh diajukan dulu Kak Samantha pertanyaannya. Mungkin boleh di open aja suaranya kalau memang mau ngobrol nih, boleh. Atau mau Oke, di... terima kasih. Oke, boleh. Ya, gimana Kak? Tadi aku udah cantumkan juga di chat, cuman kayaknya kelewat. Aku mau tanya, Ah, kalau mm-mm, misalnya aku mau submit biaya pengeluaran, mm-mm. kayak di mutasi bank tuh kan ada bunga bank, pajak bank, sama biaya administrasi bank. Itu Ya, kalau aku lihat di daftar akunnya itu di coba biaya itu mm-mm, yang pala mm-mm, 6 mm-mm, itu nggak ada biaya bank. Nah ah, itu bisa pakai mm-mm. cowok yang mana ya Mbak? Kalau untuk biaya, misalnya nanti memang kakak butuh untuk akun biaya itu boleh ditambahkan manual. Jadi nanti kalau misalnya memang ada biaya bank gitu ya, biaya admin yang mungkin seperti itu ya. Nah itu nanti kakak Hmm. boleh tambahkan manual aja dari tambah akun ini. Nah jadi nanti kakak tinggal tambahkan, pilih kategorinya nanti biaya. Nah, jadi nanti Kak Samata tinggal klik biaya, kemudian subkategorinya pengeluaran. Jadi nanti Kak Samata boleh di sini misalnya kalau memang untuk bank, untuk biaya admin gitu ya, tinggal Oh iya, tambahkan iya. biaya administrasi bank. Nah, Mm-mm. kemudian untuk nomor Oke, akun dia sudah otomatis. Nah, seperti itu Kak baik, Samantha. Oke, baik, baik. kemudian oke. Kalau cowok yang pengeluaran lain-lain itu Mm-mm. untuk apa? Yang pala 8. Oke, ini kalau untuk pengeluaran lain-lain, misalnya nanti dia jenisnya yang di luar non operasional nih, seperti mungkin biaya bayar uang keamanan, bayar uang kebersihan, kan itu tidak masuk ke biaya operasional. Nah, itu nanti boleh yang di luar toko atau mungkin ada Oh, biaya-biaya yang lain, nah itu boleh masuk ke pengeluaran yang lain. Nah, mungkin baik. bayar biaya sewa outlet, nah itu boleh masuk ke pengeluaran lain atau mungkin mau dimasukkan ke operasional juga itu boleh. Jadi nanti opsional masuk ke kakak aja seperti itu.
Oh, biaya sewa Mm. ruko juga masuk ke sini ya, Kalau pengeluaran biaya lain-lain gitu. Kalau biaya Atau sewa aset ruko dia. boleh. Kalau biaya sewa tergantung nih perlakuan dari rukonya itu nanti sewanya ketika kita bayar apakah nanti akan menjadi aset kita atau tidak. Uang muka sewa sih enggak. Jadi mungkin disusutin di yang Maksud tadi gitu ya. kalau untuk uang sewa itu biasanya kita masuknya nanti bisa ke pengeluaran atau bisa kita anggap sebagai harta. Masuk ke akun kepala dua nih harusnya bayar sewa di muka, sewa dibayar di Betul. muka. Nah, itu nanti kita bisa tambahkan akun di sana kalau memang nanti kakak mau lakukan pembayaran untuk sewa rukonya seperti itu. Oh, bisa pakai yang pala dua ya. Iya, Tapi sewa dibayar di muka. cowoknya belum ada kayaknya ya. Jadi nanti kakak boleh tambahkan manual. Bikin lagi ya. Oh, Boleh. baik. Jadi nanti akan kondisional sesuai kebutuhan kakak aja seperti itu. Oke, baik. Oke. Terus, nggak apa-apa ya, ada beberapa pertanyaan boleh ya? Boleh, boleh. Baik. Nah, kalau untuk penyusutan tadi, dia itu yang berbanding lurus ya, Iya, segaris gitu betul. ya? Garis lurus, Oh, betul, oke. betul. Garis Dan, lurus ya, betul. metodenya. Oke. Iya, betul. Terus ada, apakah ada em, transaksi yang kita harus posting manual? Kemarin tuh Oke. saya baru Mm-mm. nemuin bahwa Mm-mm. kalau di POS-nya itu kasir saya input pengeluaran, misalnya dia beli air minum gitu ya, beli air galon, itu belum ke posting ternyata harus diposting manual. Mm-mm. Nah, ada nggak transaksi lain yang harus diposting manual juga? Misalnya Mm-mm. transaksi dari Tokopedia atau Shopee yang harus diposting manual, Oke. selain pengeluaran dari POS tadi. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk yang diposting manual itu sebenarnya gini. Jadi kalau kita akunting itu sebenarnya kan posting terposting itu tergantung dari settingan kita nih. Misal seperti ini Kak Samantha. Kalau untuk penjualan itu kita ada fitur yang namanya otomatis posting. Tapi dengan catatan ini dari aplikasi kasir si pos. Nah, misalnya seperti itu. Kalau tadi Kak Samantha fokusnya untuk pengeluaran itu memang sejauh ini kita memang kalau diinputkannya dari aplikasi kasir ataupun dari back office di data pengeluaran itu memang kita perlu posting dulu manual. Tapi kalau misalnya Kak Samantha inputnya di jurnal umum, dia sudah otomatis sih nanti nggak ada yang namanya posting-posting manual lagi seperti itu. Jadi nanti balik ke Kak Samantanya lagi untuk pencatatan pengeluaran itu baiknya mau dicatat di jurnal umum atau di daftar pengeluaran. Nah mungkin seperti itu. Oh, baik. Mm-mm. Baik. Paling kalau pengeluaran mungkin aku akan optimalkan fungsi yang udah disediain di Iya, POS-nya sih ya. boleh. Ngapain bikin, karena jurnal umum tuh manjur kan, manual Mm-mm, jurnal kan. mm-mm. Betul. Kalau memang nanti Oke. kakak menggunakan data kas keluar mungkinnya dari yang posnya, boleh. Jadi nanti dia Mm-mm. pasti akan masuknya di sini di data pengeluaran ini. Nah, jadi nanti Kak Iya, Samantha tinggal di bulan ini, nah nanti tinggal dipilih akun debitnya apa, akun kreditnya apa. Jadi ya otomatis pasti harus posting manual dulu seperti no. itu. Nah, mungkin Baik, dari baik. dari Kak Samantha mungkin ada pertanyaan Hmm. lagi? Adakah, Mm-mm. apakah ada transaksi lain yang harus saya lakukan posting manual seperti yang ini? Untuk yang sebenarnya gini, kalau untuk posting manual itu misalnya untuk case-nya tadi penjualan, kalau penjualannya dari aplikasi kasir pos, dia bisa otomatis dengan catatan ini sudah diaktifkan. Dengan catatan juga mungkin kalau sudah ada pelunasan dia bisa otomatis juga. Sama halnya kalau misalnya kakak input penjualan dari back office atau mungkin input pembelian dari back office. Pada saat input pembelian di menu back office dan sudah sekaligus ada penjualannya itu biasanya nanti dia sudah otomatis nih di sini terposting semua. Tapi kalau misalnya belum ada langsung pelunasan di saat itu, biasanya dia akan seperti ini. Nah, jadi nanti dia akan ada yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini kakak memang perlu posting manual dulu. Jadi kalau misalnya untuk auto posting itu paling hanya Hmm, berlaku untuk yang misalnya penjualan atau mungkin transaksi retur penjualan atau pembelian, transaksi stok. Nah, itu nanti sudah otomatis biasanya. Paling yang memang perlu manual itu data pendapatan, data pengeluaran, kemudian pembelian dan penjualan. Tapi kalau penjualan yang selain hmm, daripada pos itu nanti memang harus manual. Tapi kalau dari aplikasi pos dia sudah otomatis seperti itu. baik, baik. Nah, satu Mm-mm. lagi terakhir. Mm-mm. Mm-mm. Em, Apabila ada void transaksi di POS, itu tercatatnya apa ya di accountingnya? Poin, Apakah ada mm-mm. refund atau gimana? Poin Kalau ini artinya transaksi retur ya. void. Misalnya orangnya Mm-mm. udah beli, terus dia udah Mm-mm. meninggalkan toko, terus Mm-mm.
dia balik lagi, nggak jadi deh tuker yang ini, atau even dia nggak jadi sama sekali gitu. Kadang ada Batalkan pembeli gitu yang ya. kayak gitu, iya. Kadang Batal. ada aja yang kayak gitu. Nah itu Oke. tercatatnya apa ya di accountingnya? Oke, kalau dari accounting itu tergantung lagi nih. Nah, jadi kan misal kakak input penjualannya mungkin dari aplikasi kasir pos. Nah, jadi mungkin dia sudah otomatis gitu ya. Kalau dia sudah otomatis atau mungkin kita bikin versinya yang dari eh, back office. Nah, jadi di penjualan ini misal nanti sudah selesai diproses, anggapannya sudah selesai jual ya. Tapi dia mau balikin lagi, dia mau tukar. Nah, itu kakak memang boleh diklik ini aja, dibatalkan aja, dibatalkan. Nah, kemudian nanti kakak harus stok keluar. Nah, jadi nanti dari sisi akunting dia akan mereka mengembalikan lagi saldo persediaan yang sudah keluar sebelumnya. Jadi dia akan masuk lagi. Nah, seperti itu. Kalau memang kakak klik batalkan untuk penjualan yang void tadi. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi nanti di akunting dia akan otomatis tidak muncul lagi untuk transaksinya karena sudah dibatalkan transaksi penjualannya. Nah, di sisi back office untuk penyesuaian inventorinya, nah, penyesuaian stoknya, itu kakak perlu yang lakukan namanya stok masuk kembali seperti itu. Oh, manual. Berarti saya harus batalin manual di back office-nya juga. Iya, so far sih untuk harusnya sih memang seperti itu flow-nya. Jadi kalau misalnya memang ada yang dibatalkan, Oh, dia tidak langsung sih harusnya. Cuman untuk realnya mungkin kita boleh coba ya Kak, apakah dia sudah otomatis. Wait. Nah ini mungkin iya. saya coba untuk transaksi ini kita coba batalkan dulu. Nah ini kita pilih batal. Batalnya itu dari Back POS-nya office. sih, Mbak. Oke, Dari boleh. pos. Iya Boleh. kan Nanti customer-nya kalau kan di toko. Sorry, nanti dari silakan. sisi boleh. Nanti dari sisi kalau memang dibatalkan dia pasti akan masuk di sini. Nah, jadi nanti dia akan masuk di sini. Nah, sebenarnya untuk saldo stoknya sih harusnya memang sudah otomatis sih. Kalau oh ya sorry, kalau untuk penjualan dia sudah otomatis. Tapi kalau pembelian dia tidak otomatis. Kakak harus stok keluar. Nah, jadi kakak nggak perlu penyesuaian nih kalau untuk yang penjualannya. Dia sudah otomatis kok kak. Oh, Sudah baik. otomatis. Kakak nggak perlu manualin lagi kalau untuk Iya, penjualan. soalnya kalau Iya, manual iya repot ya. Iya betul betul. lumayan Iya. karena saya harus Sorry ngecek sorry. ke belakang kan. Ya, Betul ngecek betul. ke belakang yang Iya. void mana aja. Wah, saya harus cek Betul. satu-satu dan posting-postingin terus balik-balikin stoknya. Iya. Waduh, bisa Betul nangis betul. bombay. Sudah sih kalau Baik. untuk yang penjual dia udah otomatis. Nah, cuman kalau Oke. pembelian itu nanti kakak ketika kakak mungkin batalkan, kliknya batalkan bukan klik retur ya, itu nanti kakak harus stok keluar lagi. Nah, itu bedanya kalau sama pembelian. Baik. Terima Oke. kasih Oke, atas iya, informasinya. iya Kak, sama-sama. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh eh, diajukan pertanyaannya nih di kolom chat sambil menunggu dengan teman-teman yang lain. Mungkin dari Kak Dava ada yang mau diinfokan karena untuk sesi penyampaian materi sudah selesai dari saya. Siang, Mbak. Oke, iya selamat siang. Saya mau tanya, Mbak, Mm-mm, untuk kalau misalnya kita ada pembelian barang, kan mm-mm, mungkin secara kredit kita kan kena hutangnya, terus kita ada pembayaran nih, kira-kira 50% dibayar lah. Nah, lima mm-mm. puluh persennya ternyata kita reject. Untuk Mm-mm. penginputannya bagaimana, Mbak? Ini, oh sorry tadi kasihnya gimana? Jadi kalau misalnya Mm-mm, kita bayar 50% dari hutang itu, lima puluh mm-mm, persen lagi itu reject mm-mm, supaya kita hutangnya jadi balance kita bayar mm-mm. bagaimana? Oke, boleh boleh. Nah itu kalau boleh tahu nih diinfokan dulu kakak apakah untuk case seperti itu diinputnya dari sudah diinput dari menu pembelian ya artinya? Artinya kan pembeliannya sudah terinput ya, Ya, ya saya sudah sudah diinput terinput. ya di back Ah, office ya kan kita sudah payment nih, ditransferkan. kita Ya, payment betul betul. persen. Nah, ternyata Mm-mm. kan dari pembelian itu 50%-nya ini barang reject nih, Mbak. Nah, Mm-mm, gimana mm-mm. cara inputnya? Nah, itu kalau memang barang reject nanti kakak boleh klik aja sih di retur. Nah, jadi nanti kakak klik ke retur. Nah, nanti Hmm, kakak pilih tambah. Nah, jadi nanti di sini cari dulu suppliernya yang mana. Kemudian dicari nomor PO yang mana yang ada barang rejectnya. Nah, jadi nanti dicari dulu. Nanti kalau sudah diklik simpan, kemudian nanti kakak akan diarahkan nih ke transaksi yang sudah terlanjur dibeli ya mungkin. Nah, mungkin di sini contoh kita kemarin ada beli dari invoice ini sifon ini. Nah, ternyata jumlahnya cuma satu item nih. Kebetulan cuma satu item. Kalau misalnya ada 10 item, nanti kakak tinggal pilih misalnya yang reject 5. Nah, jadi kakak tinggal klik aja 5 di sini.
Nah, maka nanti otomatis pilihan satuannya tinggal boleh diisi, boleh tidak. Alasan pemanggilan misalnya barang rusak, ya jadi kakak isikan alasannya barang rusak. Nah, di sini misalnya barang rusak. Nah, jadi nanti dia akan otomatis stok keluar juga. Nah, maka nanti untuk saldo hutangnya juga otomatis akan berkurang seperti itu, Kak. Jadi penginputannya dalam bentuk Mm-mm. jumlah barang, kuantitinya ya. Kalau dari sisi jumlah Mm-mm. rupiahnya gitu, misalnya dalam bentuk Hutangnya, jumlah uang hutangnya. Kalau dari jumlah aja. hutang itu seharusnya kita ke menu hutang dulu ya. Ke menu hutang, kemudian nanti misalnya kita belum udah bayar sebagian atau baru udah bayar udah lunas gitu ya. Harusnya sih kita boleh klik dulu detail. Biasanya sih kalau dia sudah lunas tidak bisa sih langsung dikurangin, Kak. Berarti kita harus penyesuaian. Nah, cuman kalau kita pakai menu pembelian tadi di retur pembelian, nah di situ nanti dia udah otomatis hutangnya. Jadi kakak nggak manual lagi gitu. Karena kan kalau kita balikin barang kan stok kita kan otomatis berkurang nih. Nah, karena kita beli ya, kakak Akim tadi beli, kemudian ada barang reject, dikembalikan ke supplier, otomatis kan stok kakak berkurang. Jadi nanti kakak perlu harusnya sih inputnya dari menu pembelian ini aja. Nanti karena hutangnya dia sudah otomatis akan berkurang. Nah, stoknya otomatis keluar lagi, hutangnya juga otomatis akan berkurang seperti itu. Oke, jadi nanti kakak boleh otomatis aja pakai fitur yang udah ada dimanfaatkan aja retur pembeliannya. Nah, jadi dari sini, jadi Kak Hakim tidak perlu lagi manual untuk repot kan nanti kalau misalnya dibikin jurnal penyesuaian di jurnal umum kan repot ya. Harus bikin jurnal umum lagi, kemudian harus keluar lagi manual satu-satu. Nah, tapi kalau dari menu retur ini kan kakak tidak langsung, maksudnya tidak manual lagi. Jadi dia sudah otomatis ke semuanya ngeling hutangnya berkurang, stok persediaannya berkurang, nah kurang lebih seperti itu. Nanti pengaruhnya dari sisi akunting gimana Kak? Dari sisi akunting dia nanti akan berpengaruh di transaksi pengembalian ini. Jadi nanti kakak lakukan retur, kalau misalnya retur pembelian ya nanti dia akan muncul di menu retur pembelian ini. Nah, misal di bulan ini ada retur, nah nanti dia akan muncul di sini. Nah, nanti kakak bisa diklik aja ini posting manual. Nah, supaya nanti saldo persediaan yang ada di laporan keuangan juga berkurang. Karena kan sebelumnya sudah bertambah nih akibat pembelian. Nah, jadi nanti ada datanya di zona umum dan langsung link ke laporan keuangannya seperti itu. Oke, terima kasih Kak untuk Oke, penjelasannya. sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, baik. Oke, kamu terima kasih sudah berjoin. Mungkin dengan yang lain kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk Kak Samantha feedbacknya. Mungkin next kalau nanti ke depan ada sesi miniclass berikutnya, nanti kita pasti akan sharekan lagi nih di grup miniclassnya. Jadi Kak Samantha boleh stay aja di grup miniclass kita supaya nanti tidak ketinggalan nih untuk sesi-sesi yang berikutnya lagi. Seperti itu. Terima kasih Kak Samantha untuk feedbacknya. Nah, mungkin dari kalau sudah tidak ada pertanyaan, eh, dari Kak Dava mungkin boleh ya untuk dilanjutkan. Saya boleh untuk izin. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Farah untuk tema yang udah dibawain hari ini. Gimana Oke, teman-teman? sama-sama. Gimana teman-teman udah dapat gambaran belum untuk fitur accountingnya? Atau mungkin ada yang masih bingung? Atau mungkin eh, tertarik kayak Kak Afif, tertarik tapi masih bingung gimana cara pakainya. Nah, nanti mungkin bakal ada tim yang hubungin Kakak. Nah, mungkin untuk sesi pertanyaan tadi kan udah langsung di pas materi. Nah, mungkin aku mau infoin sedikit nih. Kak Farah boleh dibantu stop sharing sebentar? Oke, baik. Oke, sini aku mau infoin. Nah, kebetulan Alsera dengan tim partner yaitu Netspace sudah nggak ada ngadain campaign yaitu
transaksi kris naik, dapat liburan asik. Yang mana untuk teman-teman merchant di sini yang mungkin belum daftar kris Olsera-nya atau mungkin udah ada daftar kris Olsera tapi mungkin transaksinya belum banyak, nah mungkin bisa coba diikut kampanyenya yang mana periodenya itu dari 1 Mei sampai dengan 30 Juli yang akan diundi yaitu 4 orang pemenang dengan transaksi terbanyak. Nah, untuk pengumumannya sendiri itu akan diinfoin di bulan Agustus nantinya yang akan diinfoin oleh tim Netsme-nya. Oke, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang tertarik dengan Chris Olsera-nya, bisa langsung infoin aja di grup atau mungkin bisa langsung direct kontak dengan ke nomor yang ada di grup. Selanjutnya mungkin kita boleh lanjut ke sesi dokumentasi dulu untuk teman-teman yang mungkin masih off cam, boleh dibantu untuk hidupin kameranya mungkin. Oke, mungkin aku tunggu sampai 10.58 ya Kak. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin boleh dibantu on camnya. Mungkin untuk yang tidak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, bentar. Oke, aku hitung mundur dari 3 ya. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah join. Mungkin next mini class mungkin ada teman-teman yang mau request materi. Misalnya ada yang masih bingung tentang accounting Olsera, boleh diinfoin aja ke grup atau mungkin masih pengen dengan produk lainnya itu kita juga ada produk antarin makan yang mana teman-teman buat merchantnya yang ingin maksimalin fitur Olsera-nya yaitu kita juga ada fitur antarin makan. Nah, mungkin itu aja untuk materi mini kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Saya Dava dan tim pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang.